Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 26 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya, sehingga kami dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu kepada orang lain. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Mary Rumengan. Kepada Ibu Mary, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam bagi kita semua. Renungan kita pada malam hari ini, tanggal 26 Oktober 2025 dengan judul Lebih Banyak Khotbah. 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Tepat sebelum meninggalkan murid-muridnya ke surga, Yesus menguatkan mereka dengan janji Roh Kudus. Janji ini sama berharganya bagi kita seperti bagi mereka. Namun, betapa jarangnya janji ini disampaikan kepada jemaat dan penerimaannya dibicarakan di gereja. Akibat dari keheningan mengenai tema yang paling penting ini, janji apakah yang kurang kita pahami melalui penggenapan praktisnya selain janji karunia Roh Kudus yang kaya ini, yang dengannya semua pekerjaan rohani kita akan menjadi efisien. Janji Roh Kudus secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam wacana kita, secara tidak sengaja disinggung, dan hanya itu. Nubuat telah dibahas, doktrin telah dijelaskan, namun hal yang penting bagi gereja agar mereka dapat bertumbuh dalam kekuatan dan efisiensi rohani, agar khotbah dapat membawa keyakinan dan jiwa-jiwa dipertobatkan kepada Allah, sebagian besar telah ditinggalkan dari usaha pelayanan. Pokok ini telah dikesampingkan seolah-olah akan dibahas di kemudian hari. Berkat-berkat dan hak istimewa lainnya telah disampaikan kepada jemaat hingga timbul kerinduan dalam gereja untuk memperoleh berkat yang dijanjikan Allah. Tetapi kesan yang diberikan oleh Roh Kudus adalah bahwa karunia ini bukan untuk gereja saat ini, melainkan suatu saat nanti gereja perlu menerimanya. Berkat yang dijanjikan ini, jika dituntut dengan iman, akan menantangkan semua berkat lainnya dan harus diberikan dengan cuma-cuma kepada umat Allah. Melalui tipu daya musuh yang licik, pikiran umat Allah tampaknya tidak mampu memahami dan menerima janji-janji Allah. Panen sukacita akan dituai oleh mereka yang menabur benih kebenaran yang kudus.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 6. Dikutip dari Testimonies to Ministers and Gospel Workers 174 dan 175. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Mary. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini berjudul Lebih Banyak Khotbah, mengingatkan kepada kita bahwa gereja atau kita sebagai umat-umat Allah, anggota jemaat, seringkali lalai menekankan hal yang paling penting dalam kehidupan rohani, yaitu janji dan kuasa Roh Kudus. Meskipun Yesus telah menjanjikan Roh Kudus kepada para murid dan juga kepada kita, topik ini jarang dibahas dalam khotbah maupun kehidupan di jemaat, kelompok, ataupun gereja. Akibatnya, banyak pelayanan kehilangan kuasa rohaninya karena mengandalkan hikmat manusia, bukan tuntunan Roh Kudus atau Roh Yesus Kristus. Ellen G. White menegaskan bahwa jika janji ini dituntut dengan iman, Roh Kudus akan dicurahkan dan membawa semua berkat lainnya, memberi kekuatan, keyakinan, dan pertobatan sejati. Karena itu, gereja, kelompok, jemaat, pribadi perlu lebih banyak berkhotbah tentang Roh Kudus. Bukan sekedar menambah jumlah khotbah, tetapi memperdalam pemahaman dan pengalaman akan kehadirannya, agar setiap pelayanan menjadi hidup dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Oleh sebab itulah, Paulus menuliskan ke jemaat Korintus sebagaimana ayat inti di dalam 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat ini menegaskan bahwa segala hal rohani hanya dapat dimengerti dan disampaikan melalui kuasa Roh Kudus, bukan dengan kebijaksanaan atau kemampuan manusia. Kita seringkali berbicara tentang hal-hal rohani, seperti nubuatan dan doktrin, tetapi tanpa sepenuhnya bergantung pada Roh Kudus. Pekabaran yang disampaikan kehilangan kuasa untuk mengubah hati. Janji Roh Kudus telah diabaikan dalam pelayanan. Akibatnya, waktu kita berkhotbah disampaikan dengan pengetahuan yang benar, tetapi tanpa Roh Kudus. Dengan demikian, firman tidak akan membawa pertobatan dan pembaharuan sejati. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes mengingatkan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini adalah perkataan Yesus yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes berkata bahwa Roh Kudus adalah guru dan pengingat kebenaran. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak dapat memahami atau menyampaikan firman dengan benar. Hal ini selaras dengan tulisan roh nubuat yang sudah kita dengarkan pada renungan pada malam-malam sebelumnya. Roh Kudus adalah kuasa yang membuat khotbah menjadi efektif, menembus hati para pendengar, dan mengubah hidup mereka. Karena itu, baik gereja, kelompok, jemaat, pribadi dipanggil untuk lebih banyak berkhotbah tentang Roh Kudus dan hidup dalam tuntunannya, agar pelayanan menjadi hidup, penuh kuasa, dan menghasilkan buah pertobatan sejati, sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Renungan malam ini, di dalam Ye Shall Receive Power, halaman 308, paragraf 5, berkata, berkat yang dijanjikan ini, jika dituntut dengan iman, akan mendatangkan semua berkat lainnya, dan harus diberikan dengan cuma-cuma kepada umat Allah. Melalui tipu daya musuh yang licik, pikiran umat Allah tampaknya tidak mampu memahami dan menerima janji-janji Allah.
Panen sukacita akan dituai oleh mereka yang menabur benih kebenaran yang kudus. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 6. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mengapa kita diminta menuntut berkat yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, dan kita mengkhotbahkannya kepada orang lain? Karena Roh Kudus memurnikan dan menghidupkan jiwa kita dan memiliki pengaruh yang benar atas kehidupan kita. Tulisan Roh Nubuat di dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 223, paragraf 2, berkata, ketika Kristus tinggal di dalam hati oleh iman, Roh-Nya menjadi kuasa untuk memurnikan dan menghidupkan jiwa. Kebenaran di hati tidak dapat gagal untuk memiliki pengaruh yang benar atas kehidupan. Dengan kehadiran Roh Yesus dalam hati kita, maka dinyatakan dalam karakter. Lebih lanjut, Roh Nubuat berkata di dalam Daughters of God, halaman 169, paragraf 5. Demikian bunyinya, Roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kekuatan yang mulia. Bila mana karakter Yesus menjadi karakter kita, maka kita dimeteraikan menjadi miliknya. Lebih lanjut, di dalam tulisan Roh Nubuat, Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, halaman 970, paragraf 3 berkata, meterai Allah yang hidup akan ditempatkan pada mereka yang memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, inilah pentingnya mengapa kita harus mengkhotbahkan peranan Roh Kudus ataupun lebih banyak berkhotbah mengenai Roh Kudus, sebab akan menuntun, membimbing, memurnikan, dan menghidupkan jiwa kita, serta kita memiliki karakter sebagaimana karakter Yesus. Marilah kita lebih banyak membicarakan dan mengkhotbahkan kuasa dari Roh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sebab dengan kehadiran Roh-Nya di dalam hidup kita, maka hari demi hari hidup kita akan disucikan dan tiba saatnya kita dimuliakan bersama dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus di kerajaan kemuliaan, yaitu kerajaan sorga yang kekal. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar karakter kami disucikan dan disempurnakan menjadi sama dengan karakter Yesus. Sehingga kami dan orang-orang yang percaya kepada Bapa dan Yesus Kristus bersedia menantikan kedatangannya yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.